Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Lucy. Saya mau melakukan asuhan persalinan normal dengan 60 langkah. Yaitu yang pertama tanda dan gejala kala 2 yaitu adanya dorongan untuk meneran, tekanan anus, perineum menonjol dan pulpa membuka. Setelah itu baru kita persiapkan alat-alat yaitu partuset, wadah BTT. Selanjutnya itu kita persiapkan alat-alat untuk bayi dan ibunya. Setelah itu dilanjutkan dengan kita membuka partuset, kita buka spetnya, kita masukkan di dalam partuset, kita patahkan oksi. Setelah itu kita memasang kot atau celemek. Kita mau melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, kita memasang sarung tangan. Selanjutnya kita ambil handscoon untuk memasang satu tangan untuk mengambil oksi. Kita pasang dulu handscoon sebelah kanan. Setelah kita pasang sarung tangan, kita ambil spet untuk mengambil oksinya. Setelah kita mengambil oksi, baru kita taruh oksi di partuset. Kita ambil lagi handscoon yang kedua untuk memasang tangan sebelah kiri. Setelah itu kita ambil kapas 5. Yang pertama kita bersihkan. Permisi Bu ya. Setelah kita bersihkan, lalu kita melakukan periksa dalam. Permisi Ibu, kita periksa apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Ternyata pembukaannya sudah lengkap, ketubannya utuh, menonjol. Kita lakukan, karena ketubannya masih utuh, kita akan melakukan amniotomi dengan cara setengah kohor. Kita masukkan di antara 2 jari, dan di saat hisnya berkurang kita pecahkan ketuban agar tidak menyembur ke kita. Setelah pecah, kita periksa apakah ada tali pusat yang menumbung atau tidak. Kita periksa, ternyata tidak ada tali pusat yang menumbung. Kita keluarkan jari kita. Setelah itu kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, kita buka handscoon. Kita melakukan DJJ untuk janinnya dengan cara kita pastikan dulu punggung mana bayinya. Ternyata ini punggung kanan. Kita pasang Dopplernya, lalu kita raba tangan ibu sambil melihat jam, dan didapat hasil DJJ-nya bagus, 140 kali per menit. Apabila ini Bu sudah pembukaannya lengkap, denyut jantungnya bagus. Apabila Ibu ada rasa ingin mengejar, Ibu tarik nafas
nafas dulu sebelum mengejan Bu ya. Tarik nafas baru Ibu ngejamkan ke bawah Bu ya. Dengan posisi seenak mungkin Bu ya. Selanjutnya kita pasang kain di atas perut Ibu. Satu kain di bawah pantat Ibu. Permisi Ibu. Setelah itu kita mau masang sarung tangan lagi untuk menolong persalinan. Apa Ibu ada rasa ingin mengejan kah Bu? Udah Bu, 2, 3. Ya Bu, ayo Bu. Ya Bu. Ya Bu, ya terus Bu, ngejan Bu. Batuk Bu, batuk. Ya sudah Bu, sudah buka mulut Bu. Kita tunggu putaran paksi luar. Ya. Tolong dengan buka sanggar susur. Setelah bayi lahir, kita nilai dulu apakah bayi menangis. Kita ganti dengan kain yang kering. Setelah kita hangatkan dan keringkan bayi, kita cek apakah ada bayi yang kedua. Apabila tidak ada bayi yang kedua, kita lakukan memberikan opsi untuk melahirkan plasenta. Permisi Bu ya, kita suntik dulu Bu ya. Setelah kita melakukan penyuntikan, kita lakukan penjepitan pada tali pusat. Setelah kita lakukan pengikatan, kita lakukan pemotongan tali pusat. Setelah kita lakukan pemotongan, tali pusat, bayi kita IMD sebenarnya ini slow. Setelah kita lakukan pemotongan, kita lakukan IMD pada ibunya. Ibu ini sampai dipegang Bu ya, bayinya Bu ya. Dengan
dengan cara mendekatkan mulut bayi ke puting susu ibunya. Setelah kita lakukan IMD, setelah kita melakukan IMD, kita akan melahirkan plasenta dengan cara PTT, peregang tarik pusat terkendali. Dengan cara tangan kiri di atas perut ibu, mendorong dengan cara dorsokranial. Tanda-tanda plasenta sudah lepas, adanya semburan darah, apabila tali pusat sudah lepas dan memanjang, klem kita pindahkan plasenta sudah tampak di depan vulva. Kita akan melahirkan selaputnya dengan cara memutar. Sampai selaputnya lahir. Setelah itu kita cek apakah ada robekan atau tidak. Ternyata tidak ada robekan. Setelah itu kita lakukan pengecekan plasenta dengan cara membuka selaputnya dan kita mengambil kasa untuk mengecek apakah ada yang tertinggal atau tidak. Ternyata plasenta utuh dan tidak ada yang tertinggal. Kita pindahkan plasenta di tempat plasenta. Ajarkan ibu bahasa. Setelah itu kita ajarkan ibu untuk memasak seperutnya agar tidak terjadi perdarahan dengan cara, ibu ini ada yang keras ini kan bu, nah ini putar bu ya, searah jarum jam bu, putar terus sampai yang keras itu bu, sampai tidak perdarahan yang banyak. Setelah itu, setelah kita mengecek tidak ada robekan pada jalan lahir dan plasenta sudah kita taruh di tempatnya, kita melakukan cuci tangan di larutan klorin. Setelah kita cuci tangan di larutan klorin, kita melakukan pengeringan tangan, kita keringkan. Setelah itu kita melakukan pengecekan pada kandung kemih. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kandung kemihnya, apakah kandung kemih ada berisi atau tidak perdarahannya, dan kita menghitung nadi ibu. Sekalian kita melakukan pemantauan pada bayi. Setelah itu kita melakukan dekontaminasi pada ibunya. Kita ambil selanjutnya kita melakukan dekontaminasi pada ibunya. Kita bersihkan dulu ibunya. Bersih bu ya. Setelah bersih, kita melakukan pemasangan Yang penting ya.
kita pasangkan pampers ibu. Pastikan ibunya sudah nyaman. Selanjutnya kita melakukan dekontaminasi pada celemek kita. Kita pastikan ibunya sudah bersih. Kita lakukan dekontaminasi pada APD kita, yaitu dari celemek kita. Setelah itu, setelah kita pastikan sudah bersih, kita celupkan tangan ke air klorin. Kita lepaskan sarung tangan. Kita buka celemek kita. Kita melakukan cuci tangan 6 langkah lagi. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita memakai sarung tangan. Setelah kita melakukan pemasangan sarung tangan, kita ambil bayinya yang kita IMD-kan pada ibu. Ibu permisi ibu ya, ini sudah 1 jam kita rawat dengan ibunya. Selanjutnya kita melakukan perawatan pada bayi baru lahir, yaitu dengan cara kita beri salep mata pada bayinya. Setelah kita memberikan salep mata pada bayinya, kita memberikan vitamin K pada bayinya juga. Setelah kita memberikan vitamin kepada paha bayinya, 1 jam kemudian kita memberikan hepatitis pada paha sebelah kiri. Setelah kita memberikan imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir, kita melakukan lepas sarung tangan. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, kita masukkan ke dalam partograf.